Allahumma arhamna bil Qur'an ja'alhu lana imaman wa nuran wa Allahumma aj'alna minhum alina wa 'allimna Mari sekali lagi, Bu. waj'alhu lana imaman Allahumma dhakkirna bima nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal Baik, ibu-ibu sekalian, tidak terasa ya sudah program kita. Mari coba kita flashback ya dari awal kita menyelenggarakan acara ini. Coba kita ingat lagi apa niat kita saat mengikuti program TKT ini. Saya yakin masing-masing dari kita kesibukan masing-masing. Sebagai ibu, sebagai istri, dan di aktivitas yang lain. Maupun juga aktivitas, tetapi semua itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk memantapkan niat untuk menghafalkan Al-Quran. Saya ingat
tidak sekali, 2 kali saya izin pada ibu-ibu karena kondisi yang ketika saya mengajar harus menghentikan pembelajaran karena saya ada kesibukan atau juga kesibukan-kesibukan yang lain yang saya yakin itu sebetulnya bukan niatan ibu-ibu sekalian untuk berhenti dari aktivitas menghafal Al-Quran. Saya teringat sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang disibukkan dirinya dengan Al-Quran dan mengingatku daripada dia meminta aku, maka aku akan memberinya yang lebih dari apa yang diminta orang-orang yang meminta. Hadis itu berbunyi, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tisailin. Siapa orang yang disibukkan dengan Al-Quran dan banyak mengingatku, maka aku akan memberinya lebih dari apa yang diminta oleh orang yang meminta. Ini maknanya ibu-ibu, ketika kita sudah meniatkan hati untuk dekat dengan Al-Quran, hari semakin hari terbuka tabir yang dulu masih menutup kita untuk memahami apa itu Quran. Saya tahu karena saya pernah tinggal di Singapura dan saya tahu bagaimana ibu-ibu berjuang dengan Al-Quran. Tidak mudah mencari lembaga pendidikan Al-Quran seperti di negara Indonesia dengan Muslim mayoritas. Saya teringat ketika saya harus mengambil qiraat, saya tinggal di Clementi dan harus belajar di Bunle dalam keadaan hamil, naik turun flyover. Saya yakin ini dilakukan oleh ibu-ibu sekalian di sini. Begitu juga mungkin yang tinggal di negara dengan Muslim minoritas. Perjuangannya lebih berat dari kita yang tinggal di negeri dengan Muslim mayoritas ini. Tetapi terkadang orang malah terlena. Ibu saya bangga dan haru menyaksikan apa yang sudah ibu-ibu tampilkan tadi. Dari sekian puluh jamaah pengajian yang sudah saya kelola, baru kali ini bisa menyelesaikan satu modul dalam waktu yang singkat. Dan ini pesertanya adalah ibu-ibu dengan kesibukan yang luar biasa. Karena itu saya mengapresiasi betul apa yang sudah ibu lakukan. Harus membagi waktu. Keadaan hamil tua sebagian dari kita. Kemudian juga mungkin usia tidak lagi muda. Yang mungkin mengalami kesulitan menghafal ayat-ayat itu. Kadang kita direfleksi sama anak kita yang mungkin menurut kita itu mengganggu kita untuk menghafal Al-Quran. Tapi yakin bahwa ayat yang kita hafal berulang kali itu adalah ayat wala qad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran. diingat untuk diambil pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ibu-ibu ini adalah orang terpilih yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Betapa banyak orang di sana yang dia tidak tergerak hatinya untuk menghafal ayat-ayat Allah. Mungkin dia merasa kesibukan saya lebih utama. Al-Quran terlalu sulit untuk dihafal.
Mungkin mereka masih tertutup hidayah, masih tertutup tabirnya untuk punya niat yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Atau sebaliknya, ada beberapa orang yang mungkin sama Allah diberi kecerdasan, tetapi dia tidak menggunakan kecerdasannya itu untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ada juga yang punya keinginan kuat, tapi Allah punya dengan keterbatasan menghafal, memahami, dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu. Tapi sekali lagi ibu-ibu, ayat yang berulang kali kita hafal sampai 4 kali, mari kita jadikan, kita yakini kebenarannya bahwa menghafal Al-Quran tidak terhalang oleh usia, tidak terhalang oleh kesibukan. Sampai kapan kita akan menghafal Al-Quran hanya karena anak saya masih kecil, saya masih repot, oh saya masih kerja, oh usia saya sudah tua, kayaknya nggak mungkin menghafal. Ibu-ibu yang di sini telah membuktikan bahwa ayat-ayat yang dihafalkan mungkin awalnya terasa sulit, tapi pada akhirnya kita bisa menyelesaikan ayat-ayat itu, dan tadi ibu-ibu sudah menampilkan dengan penampilan yang luar biasa. Saya terharu di sini ada Opung dan juga Ibu Mbak Ani sebagai orang tua yang ingin menyaksikan putrinya jauh dari secara fisik. Tetapi ketika kita persembahkan Al-Quran itu untuk mereka, mungkin bukan hanya sebagai pengobat rindu, tapi itu juga menyejukkan jiwa mereka. Bukankah anak soleh adalah anak dambaan, yang mereka adalah salah satu dari yang amalannya tidak terputus. Karena ibu-ibu sekalian, saya menasihati diri saya sendiri dan menasihati ibu-ibu sekalian. Semoga kita semua diistiqomahkan untuk terus mengkaji Al-Quran. Tidak akan habis kita mengkaji Al-Quran. Selesai kita belajar membaca, selesai kita memahami, kita buka lagi, tidak akan selesai untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena itu ibu-ibu sekalian, mungkin di sini masih ada beberapa orang tua ya, yang saya lihat tadi ada Opung dan Ibu Mbak Ani mungkin masih di sini. Kiranya ingin mengucapkan sepatah dua patah kata kepada beliau yang sudah berkenan menyaksikan putri-putrinya. Meskipun kita ini baru berapa persen dari ayat Al-Quran yang kita hafal. 60 ayat itu kalau kita hitung baru 0,1% ayat yang kita hafalkan dan kita pahami. Masih banyak ayat-ayat yang belum, mungkin kita sudah menghafal tapi kita belum memahaminya. Atau kita sudah memahami tapi kita belum mengamalkannya. Kita belum bisa menguraikan detail apa makna dari ayat-ayat yang kita hafal itu. Karena itu saya persilahkan Mbak Ninda dan Mbak Ani yang mungkin kalau orang tua masih ada di sini bisa menyampaikan sepatah dua patah kata kepada mereka. Saya persilahkan. Mama, Papa rindu. Kami terakhir ketemu bulan Februari waktu pesta sepupuku. Habis itu COVID, jadi nggak bisa ketemu. Bapakku itu role model. Orang yang beragama tapi nggak pernah memaksa anaknya. Orangnya selalu rapi. Selalu mendukung tapi nggak pernah maksa. Kalau mama itu orangnya easy going. Jadi silahkan coba. Jangan terlalu baik, jangan terlalu bandel, tapi kalian harus punya path ya, punya jalur, jangan melenceng. Jadi kami tuh banyak sekali belajar dari mereka. Di sini juga ada adikku, Dede, yang baru pulang dari Washington. Kami juga rindu. Di sini juga ada sepupuku Lydia, ada teman-teman dari Belgia, ada teman yang belum aku kenal tapi ingin ikut Katie. Jadi semoga ya yang 60 ayat ini memang tadi hanya berapa 1% ya dari 6.000 ayat yang ada di Quran. Dan semoga setiap huruf hijaiyah yang kita
hafal bisa menjadi pemberat kita nanti di akhirat, memberatkan kita untuk masuk ke surganya. Dan banyak kalau kita bukan tahfiz, masih menuju tahfiz, kita bisa mengajak orang-orang yang kita sayangi untuk bersama-sama menuju surganya. Buat mama, buat papa, makasih ya, Ma. Sampai ngantuk-ngantuk di depan iPad di dekat ruang makan di rumah di Medan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ani, silakan. Apa masih ada Ibu di situ? Ada, Mbak. Ya, silakan Mbak. Mungkin ingin ucapkan apa ke Ibu? Terima kasih, Mbak El. Saya ketemu ibu bapak saya terakhir bulan hajian tahun kemarin. Itu juga karena cita-cita kami, doa ibu bapak, kita bisa haji bareng. Dan dengan jalannya Allah mempertemukan kami di Mekah ketika berhaji. Dan itu kan sangat sulit dilakukan untuk kita yang berada di tanah air. Tapi Allah itu dengan caranya ya, saya dipanggil bertugas di Riyadh, kemudian bisa berhaji langsung pada tahun pertama, kemudian pas ibu bapak juga giliran haji waktu itu, sehingga kami bisa bertemu. Dan karena saya ingin, karena kan hafalan Quran ini nanti kan untuk orang tua kita ya, jadi saya ingin orang tua juga ikut menyaksikan, keluarga juga ikut menyaksikan, dan terutama juga untuk kedua orang tua ibu dan bapak. Terima kasih doa-doanya. Tadi itu ibu itu selalu sambung di WA bilang, Mbak El itu yang manaan? Ibu kirim monofotonya Mbak El. Ibu ben kelingan. Terus saya langsung screenshot fotonya Mbak El di Facebook, saya kirim ke grup keluarga. Ibu pasti ini ikut kok berebesan Ibu terharu. Ibu ini pasti juga mendengar karena keterbatasannya tentang teknologi ini pun dibantu kakak, disiapkan kakak gitu. Saya bilang Ibu canggih loh, tidak semua orang tua bisa ikut Zoom gitu. Alhamdulillah lancar hari ini Mbak El, terima kasih motivasi saya selama ini. Saya ingin kelak nanti ketika di akhirat bisa berkumpul, dipanggil sama Mbak El, karena penghafal Al-Quran kan punya ini, berkumpul dengan teman-teman yang juga sama-sama menghafal, juga kepada suami yang selalu mendampingi. Dia jadi ikut paham tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, karena dia juga targetnya juga pengen hafal Al-Quran di sini ketika di negeri para nabi. Terima kasih Mbak El sekeluarga, terima kasih teman-teman semua yang selalu semangat, dan juga terutama ibu bapak yang di Magetan, dan adik juga nggak nyangka katanya nggak bisa hadir gitu, katanya tadi barusan bilang khusus di WA sama Mbak El gitu. Terima kasih semuanya Mbak El, terima kasih teman-teman semua, Ibu, Bapak. Udah Mbak El. Baik, ya terima kasih Ibu. Maaf sebetulnya saya ingin satu-satu ya memberi pesan-kesan, tapi rasanya waktu sudah teramat singkat yang kita miliki. Karena itu saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ibu-Ibu, sebetulnya dengan saya mengajar itu menjadikan saya lebih mau belajar lagi tentang ayat-ayat yang sudah saya ajarkan pada Ibu-Ibu sekalian. Nah, jadi itu saya tentu mengucapkan terima kasih, karena andaikan Ibu-Ibu tidak memberi kesempatan saya untuk mengajar, mungkin saya juga tidak akan berusaha lebih jujur lagi untuk menyampaikan ayat-ayat itu. Nah, karena ini masih ada dua acara lagi, yaitu pesan kesan dan juga doa gitu ya. Mungkin saya akhiri sampai sini dulu. Sekali lagi terima kasih. Mohon sampaikan salam dari saya kepada para suami, ibu-ibu dan anak-anak ya, yang mungkin mereka banyak kita
kita curi waktu mereka untuk kegiatan belajar mengajar kita. Gitu ya, terima kasih atas supportnya sehingga ibu-ibu bisa menyelesaikan tema 5 dari modul TKT ini. Harapan saya 60 ayat itu tetap dijaga karena menjaga Al-Quran itu lebih berat daripada menghafalnya. Kalau menghafal insya Allah mudah, tapi nanti menjaganya belum lagi nanti kalau ditambah ayat-ayat lain, ayat-ayat yang mirip. Nah, itu seringkali mengecoh dan membuat kita kesulitan membedakan antara ayat yang satu dengan yang lain. Tetap semangat ya Ibu-ibu. Semoga ada waktu untuk bertemu kembali ya, mengkaji TKT di modul-modul berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan Mbak Ani Waalaikumsalam sebagai MC. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sungguh luar biasa sekali penampilan dari ibu-ibu peserta Munakosyah International Tahfiz Quran tematik. Semoga kedepannya lebih dimudahkan kembali untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran. Baik, untuk acara selanjutnya yakni kesan dan pesan perwakilan dari peserta Tahfiz Quran tematik. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Saya minta Oma Dini, karena ini beliau mewakili dari yang paling sepuh di antara kita, ya. Silakan, Oma. Bismillah, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama tentu aja saya mengucapkan terima kasih kepada teacher atau Ustazah Lela yang telah berupaya ya, atas upayanya menjadikan proses menghafal ini bagi saya tidak memberatkan ya. Dengan usia yang sudah senja ini ya, anak saya 3, terus cucu saya udah 4, pokoknya udah lebih dari 60 tahun saya. Dengan usia senja ini saya masih tetap bisa mengikuti tahapan-tahapan yang menghafal itu ya, walaupun tidak secepat yang muda-muda tentu aja ya. Yang muda-muda mah aduh dalam berapa detik aja udah bisa, saya mah mesti lama-lama. Juga karena proses otak saya yang udah melambat, juga saya sering perlu waktu lebih lama untuk mengakses hafalan saya. Tapi alhamdulillah tentu aja ini karena doa-doa guru ya, Ustazah teacher ini Lela yang selalu mendoakan murid-muridnya. Pertolongan Allah selalu menyertai usaha-usaha saya dalam menghafal ini. Singkat kata itu setelah beberapa musim coba menghafal beberapa surat yang rata-rata sih menguap nggak bersisa ya hafalannya. Insya Allah ayat-ayat yang kali ini dihafal pada periode ini yaitu pada yang 5 ya, buku kelima dari tahfiz tematik ini bisa terus menempel kuat di saya insya Allah. Seperti Minda udah praktekkan, dia harus terus baca di dalam sholatnya ya, supaya nggak lupa. Insya Allah kita semua juga akan terus membacanya di sholat-sholat. Dan juga pada kesempatan ini saya juga terima kasih kepada teman-teman penghafal semua yang telah memfasilitasi ya segala macam keperluan-keperluan kita dalam menghafal ini dalam keseharian ketika harus online gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Insya Allah segala usaha kita diridhoi Allah ya, meningkatkan tadi udah disebutkan ya, menjadikan penolong kita, menjadikan kita lebih baik lagi di langkah selanjutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Oma. Ini satu lagi saya minta dari Mbak Wanda, karena Mbak Wanda ini yang hari-hari ini aktif kerja ya, jadi masih bisa menyelesaikan modul dalam keadaan masih aktif kerja gitu. Kalau ya bukan berarti yang di rumah itu nggak kerja ya, tapi mestinya waktunya lebih harus bisa membagi waktu antara domestik dan di luar gitu. Silakan Mbak Wanda. Terima kasih Teacher Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panitia, tamu undangan dan teman-teman solehah penghafal Quran.
Alhamdulillah, aku bersyukur sekali bisa ikut kelas virtual TKP, walaupun sambil mengurus suami, 3 anak, dan bekerja full time. Dan aku yakin ibu-ibu semua di sini mungkin jauh lebih sibuk daripada aku, tapi tetap bisa menyelesaikan modul 5 menghafal 60 ayat dengan Masya Allah. Kalau ditanya, kok mau sih menghafal Quran padahal sibuk? Sebenarnya itu bukan kemauan atau kemampuan aku sendiri. Tapi seolah-olah Allah mengarahkan aku untuk menghafal Al-Quran. Lalu dikenalkan dengan teacher Lela, terus melihat Intan masih kecil tapi Masya Allah sudah hafal Quran dan tahu posisinya, maknanya. Masya Allah, aku ingin sekali punya anak yang seperti itu. Tapi aku sadar bahwa kalau ingin punya anak yang solehah, harus mulai dari diri sendiri. Sehingga walaupun sibuk, sepertinya tetap diberi kemudahan waktu oleh Allah. Diberikan guru seperti teacher Lela yang Masya Allah. Aku tahu tidak semua guru-guru Al-Quran seperti teacher Lela yang sabar dan sangat memaklumi kesibukan kita, karena beliau pun seorang ibu yang sangat sibuk. Karena aku tahu kalau aku punya guru yang galak, mungkin aku sudah mengundurkan diri. Dan setelah dipikir-pikir lagi, mungkin Allah mengarahkan untuk menghafal Quran bukan karena kehebatan aku, tapi mungkin Allah melihat dosa-dosaku yang banyak, sehingga diberi jalan ini untuk menjadi pemberat timbangan amalku. Dan juga di tengah kesibukan ini dan jauh dari orang tua, aku sadar sedikit sekali waktu yang ada untuk membahagiakan orang tua. Bertemu mungkin cuma beberapa kali setahun. Walaupun terbatas waktu di dunia, mudah-mudahan dengan hafalan Quran ini bisa untuk membahagiakan orang tuaku kelak di akhirat nanti, insya Allah. Untuk berat amal suamiku, karena dia sudah memudahkan istrinya untuk menghafal Quran. Dan juga membimbing anak-anak menjadi anak yang solehah dan mencintai Quran juga, insya Allah. Amin. Demikian dari aku. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wanda, terima kasih ya. Jadi sekali lagi Ibu-Ibu, saya mohon maaf tidak bisa mempersilahkan masing-masing dari Ibu semua di sini untuk menyampaikan pesan-kesan karena terbatasan waktu. Ya, semoga bisa di lain waktu. Kalau toh tidak kita sampaikan dengan lisan, mungkin nanti kita bisa buat semacam album kenangan atau apa, kita sampaikan pesan-kesan di situ. Semoga bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain bahwa kesibukan, usia itu bukan menjadi penghalang kita untuk menghafal Al-Quran. Apalagi ditambah satu lagi dengan jarak waktu. Saya menyadari betapa beratnya perjuangan teman-teman yang di Middle East, ya, dalam keadaan masih bangun tidur atau mungkin sebetulnya belum saatnya bangun, harus sudah bangun karena mengikuti kelas ini. Ya, semua inilah kita lakukan dengan mengharap ridho Allah. Semoga nanti kita semua dikumpulkan di surga sesuai dengan doa Mbak Ani tadi ya. Allah itu berada pada sangkaan hambanya. Ketika kita selalu berdoa memohon kepada Allah, insya Allah Allah akan tunjukkan semua jalan itu untuk kita.
Sekali lagi saya mohon maaf, selama 2,5 bulan ini pasti banyak sekali kesalahan, mungkin juga candaan-candaan saya yang berlebihan, atau mungkin ada materi-materi yang kurang tepat ketika saya menyampaikan, saya mohon maaf. Sampai sini dulu kita tutup. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tiba saatnya pada acara pembacaan doa penutup. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Iqbal Alfianus di MPD. Kepadanya kami persilahkan. Ibu-ibu sekalian, peserta tahfidz Quran tematik, munaqashah tahfidz Quran tematik beserta audiens, mari sejenak menengadahkan tangan kita untuk berdoa dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa diberi kemudahan dalam menghafal, memahami dan menelaah Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah iman kami dalam meniti jalan-Mu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Razak, ya Alim, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengambil hikmah yang didapatkan disediakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya Alim, Ya Razak, berikanlah kepada seluruh pengurus dan keluarga besar Yayasan Bait Al-Hikmah kekuatan, kesehatan, dan istiqomah untuk terus menyampaikan risalah Islam dengan dakwah yang menggembirakan. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah semoga dengan dilantunkannya doa penutup tadi akan semakin banyak membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Baik, Ibu Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum berdiri kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta Munaqashah Internasional Tahfidz Quran Tematik, kepada hadirin sekalian atas partisipasinya dalam acara ini. Kami perwakilan dari panitia mohon maaf apabila ada hilaf kata maupun perbuatan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya akhiri sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.